Indonesia Menyapa Pagi. Pendengar, sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Ya, Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah, pengabalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Untuk itu, di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini, rasanya menjadi pas, tepat sekali untuk momentum amalkan nilai Pancasila. Selengkapnya kita akan perbincangkan bersama dengan analis kebijakan ahli media, bidang karakter dan wawasan kebangsaan Polhum Kemendagri, Bangun Sitohang MM. Pak Bangun Sitohang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Edi. Ya, pagi Pak Bangun Sitohang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat pagi semuanya pemirsa dimanapun berada. Siap, di Hari Kesaktian Pancasila, apakah betul Anda setuju Pak jika ini bisa dibilang sebagai momen yang pas, momentum untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Pak Bangun? Ya, benar sekali. Karena begini, kalau kita kembali kepada konsep untuk pembangunan manusia Indonesia ke depan menyongsong 2045, kita ketahui bahwasanya hasil sensus penduduk 2020 yang kami baca di berbagai literatur BPS, itu generasi Z itu ada 27% sekian. Kemudian generasi milenial 25% sekian. Kalau kita kalkulasikan hampir 60% itu generasi yang akan berperan nanti di 2030 atau 2045. Nah, kita jangan lagi mengalami degradasi ketika kita pasca reformasi, kita tidak mengakui Pancasila yang untuk pembelajaran itu tidak kita pegang utuh, sehingga kita hilang kendali. Nah, inilah momen pada saat ini pasca kita COVID, kita bangkit bergerak bersama Pancasila. Itu tema yang kita lihat, saya pikir itu pas sekali untuk bagaimana membangun generasi menyongsong di 2045. Saya setuju, makasih. Baik, tapi kemudian kalau bicara soal bentuk atau representasi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, Pak? Nah, begini Mas Edi, kita ketahui Pancasila itu kan sistem nilai dari mulai ketuhanan yaitu sampai keadilan sosial. Dan kalau kita renungkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat, jelas dikatakan di situ bagaimana negara Indonesia, satu negara, kemudian mempunyai tujuan melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan ikut tertib dunia. Ini kan tujuan berbangsa bernegara. Konsep berpikirnya harus berdasar demokrasi, yaitu berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan manusia sampai kepada keadilan sosial. Dalam simpulnya nilainya Pancasila. Nah, inilah titik di mana bangsa Indonesia pasca merdeka yang kita perhati 5 tadi. Ketuhanan Indonesia, kemanusiaan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, perwakilan, dan keadilan sosial. 5 ini minimal setiap orang tuh warga negara bisa hafal gitu, supaya dia bisa berbuat. Nilai itu ketika dia menilai itu hanya masih kognitif. Tetapi bagaimana nilai menjadi aktif di dalam sikap dan perilaku hingga menjadi budaya dan berbuat. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana dalam kehidupan keseharian, nah setiap orang kalau bisa menjadi teladan lah di lingkungan, apakah di tugasnya atau di masyarakatnya. Itu yang sederhana. Nah, konkretnya karena kita manusia tentu berkembang terus. Ada hal-hal lingkungan yang mempengaruhi. Nah, disinilah di era teknologi informasi ini banyak sekali tantangan yang kadang-kadang berita itu benar, tapi salah, tidak pada tempatnya, atau sudah kadaluarsa. Nah, update informasi supaya kita sharing kebangsaan itu selalu terus silaturahmi, sehingga tidak ada di antara kita yang saling curiga, saling menghujat, dan saling yang tidak peduli satu sama lain. Dalam pasca ketika kita COVID, Mas Edi ya. Kita itu hebat sekali loh, kepedulian, kegotong royongan antar masyarakat, antar lingkungan. Saya lihat cukup kuat. Nah, kenapa pasca reformasi, pasca COVID itu kita tidak rawat kembali kesetiakawanan sosial ketika COVID itu? Nah, inilah mungkin yang harus kita gali kembali, bagaimana kita bisa benar-benar memahami Pancasila itu tidak hanya paham saja, tetapi dia menjadi bentuk konatif, tindak tanduk dalam kehubungan antara anak bangsa. Itu Mas Edi. Baik, Pak Bangun, kalau kemudian bicara soal korelasi antara wawasan kebangsaan dengan Pancasila, apa yang kemudian Anda ingin sampaikan, Pak? Oh, pasti Mas.
kalau setiap bangsa Indonesia pasti dia punya wawasan Indonesia. Baik. Bangsa-bangsa lain juga punya wawasan. Nah, tetapi yang perlu dibangun sebagai wawasan kebangsaan Indonesia itu kalau kita sudah sepakat 4 konsensus. Nah, makanya kalau kita lihat lambang Garuda Pancasila itu, coba Mas lihat cengkraman kakinya itu apa tuh Mas? Bhinneka Tunggal Ika kan? Betul. Nah, walaupun kita sudah hebat memahami tentang nilai Pancasila, tetapi kalau dalam hubungan kebangsaan kita, hubungan kemajemukan kita tidak konsepkan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, ya maka tetap kita sektarian juga, berpihak kepada etnisitas tertentu. Nah, ketika kita Pancasila itu kita jalankan dalam hubungan kemanusiaan kita sebagai satu bangsa yang majemuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang memperkuat kita menjaga NKRI ini. Jadi itu makanya 4 konsensus itu. Nah, nilai itu kan mesti nilai. Bagaimana konkretnya? Dia norma. Itulah Undang-Undang 45. Itu maka dia bilang di pembukaan 45 alinea keempat jelas dan tegas dibilang kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar. Itu filosofisnya ketika kita menjadi satu bangsa, konsep berpikir kita Pancasila itu sepakat adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga tidak boleh orang kata Sianu, menurut Sianu, oleh Sianu, nggak boleh. Harus tetap konsepsinya adalah Pancasila sebagai bentuk konsep demokratisasi Pancasilanya yang berkedaulatan rakyat berdasar ketuhanan manusia, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, rakyatan pimpinan hikmat, keadilan persaudaraan, dan keadilan sosial. 5 inilah core daripada hidup berbangsa. Semakin baik kita bangun wawasan kebangsaan setiap warga negara bangsa, khususnya generasi milenial dan generasi Z ini, yang akan menentukan di 2045 nanti, maka kita pasti optimis. Tetapi ketika kita lost, ya kita tidak tahu ke 2045. Apa yang terjadi tahun 2020 kemarin sampai sekarang ini, yang isu YZ itu, semuanya ini bukan karena terjadi begitu saja. 20 tahun yang lalu kita tidak membangun bagaimana wawasan kebangsaan baik sebagai warga negara Indonesia. Itu Mas Edi. Baik, Pak Bangun, karena memang nilai-nilai yang begitu kuat dari setiap sila dalam Pancasila ini, kemudian apakah Pak Bangun juga merasa relevan jika memang Pancasila ini sampai sekarang di tengah badai, di tengah memang ujian, terpaan begitu ya, tapi ideologi Pancasila tetap kuat dan Pancasila saya rasa juga tetap optimis menjadi pandangan hidup. Betul begitu Pak? Ya pas kita harus optimis sebagai satu bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Bagaimana kita menuju adil makmur itu? Di sini kita bangun proses kehidupan kebangsaan itu dalam konsep regulatif. Nah, ini yang selama ini kita selalu menurut Sianu, kata Sianu, itu masih yang saya ulangi lagi, yang membuat kita gaduh. Tetapi kalau kita selalu berpikirnya kemerdekaan kebangsaan itu Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar atau turunannya sampai peraturan terkecil, kita akan tertib di barisan gitu. Kita contohkan aja lah, selalu saya bilang, sekencang apapun berlawanan jalur kereta api 2 arah, dia tidak akan tabrakan karena dia ikuti jalurnya. Nah, demikian juga kalau memahami Pancasila itu Mas Edi, tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu pangkat tinggi, cukup punya kesadaran. Saya orang Indonesia, saya sepakat punya Bhinneka Tunggal Ika, saya sepakat punya Undang-Undang 45 dan turunannya. Maka ketika saya berperilaku dalam kehidupan hubungan antar warga masyarakat, saya akan pegang Pancasila. Komitmen ini yang kadang-kadang lost gitu. Dan jangan jadikan Pancasila itu sebagai alat saja, tapi bagaimana Pancasila sebagai nilai yang kita asup dalam perilaku kita dalam berbangsa, bernegara. 2 poin itu yang paling penting. Ketika kita tidak pegang Pancasila, nilai-nilai dari mulai yang 1 sampai ke 5 tadi, poin itu, maka kita akan selalu gaduh atau riuh dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Dimanapun, kalau kita mau berjalan dengan koridor yang tetap pada garisnya sesuai dengan konstitusi, saya kira nggak ada tabrakan. Contoh konkret saja. Kita belum lagi sampai kepada ujung misalnya 2004, tapi sudah berandai-andai yang tidak sepakat, yang tidak sepadan, tidak sepandang dengan garis-garis konstitusi. Jadi menghayal, jalani saja yang ada sekarang, tetap tertib dalam regulatif. Sehingga kita dalam Pancasila itu menjadi jati diri gitu Mas. Kalau sudah menjadi jati diri, kemanapun dia tetap Pancasila gitu. Baik, kemanapun tetap Pancasila. Rasanya ini juga menggugah kepada kita semuanya sekalipun kita tidak berada di tanah air. Artinya darah merah putih itu juga dalam jiwa raga itu masih cukup terasa begitu Pak Bangun ya? Iya, jadi kan setiap orang itu pasti punya sikap
setiap orang pasti punya sikap. Karena dia manusia yang bergerak dengan lingkungannya. Tetapi ketika dia berhadapan, misalkan yang macam nilai Pancasila itu, disitulah sebenarnya yang diuji kesaktiannya. Jadi kesaktian itu ketika dia telah diuji berapa kali. Kalau kita mau jujur, kan kita sudah sepakat merdeka itu tadi saya bilang keberkedaulatan rakyat kepada tadi Pancasilanya kan. Baik. Kalau sudah sepakat itu, ya janganlah berandai-andai yang lain. Mari kita bangun untuk proses kebangsaan ini menuju yang adil dan makmur. Walaupun kadang-kadang orang pesimis, tapi mungkin cara penyelesaian kita yang kurang. Hanya satu kata yang ingin saya sampaikan, setiap kita peringatan apapun namanya, di situ ada yang diingatkan kepada kita, supaya kita konsisten dengan nilai-nilai perjuangan bangsa kita, founding father, terhadap 4 konstitusi tadi. Ketika dia menjadi nilai, harga yang dia beri nilai, jalankan dalam konsep kehidupan keseharian dengan norma Undang-Undang 45, kemudian bagaimana konsep berperilaku dengan sesama warga bangsa dalam Kebinekaan Tunggal Ikaan. Kemudian apa tugas-tugas 3 ini adalah untuk menjaga NKRI. Makanya mau jadi anggota legislatif, mau jadi presiden, wakil presiden, mau jadi DPD, mau jadi kepala desa, mau jadi pegawai negeri dengan pangkat apapun, hanya 4 itu tujuan bernegara berbangsa. Melindungi, memajukan, mensejahterakan, ikut tertib. Tapi ingat, dasar dari semua ini adalah kepada demokratis, yaitu kedaulatan rakyat yang berdasar Pancasila. Itu kata kuncinya, Mas. Makanya dibilang bangkit bergerak. Nah, jangan bangkit standby, tapi bangkit bergerak bersama Pancasila. Karena itulah kata kunci perjanjian luhur para pejuang kita. Kita ini kan hanya meneruskan nilai-nilai perjuangan. Jadi kita harus mensyukuri. Makanya di pembukaan jelas dibilang, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorong Tuhan. Itu manusia religius. Sehingga ambillah hikmah dari yang kita peroleh sekarang. Itu kalau mungkin kita camkan makna dari pembukaan. Kata kunci semua tentang hidup berbangsa itu ada di pembukaan. Mungkin yang lain-lainnya kalau di norma Undang-Undang 45-nya terjadi amandemen, itu menyesuaikan zaman. Tetapi kalau kata kunci pembukaan itu tidak bisa bergerak selagi kita masih dalam konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Mas. Baik, Pak Bangun, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini sudah berbincang bersama kami. Semoga ini betul-betul bisa menjadikan kita semuanya merefleksi diri. Apakah kita sejauh ini sudah melakukan aktivitas sehari-hari, menyesuaikan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, Pak Bangun Sitohang sudah bersama kami. Kunci satu, Mas. Teladan, itu paling penting. Baik, terima kasih Pak Bangun Sitohang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Makasih. Analis kebijakan ahli media bidang karakter dan wawasan kebangsaan Polpum Kemendagri Bangun Sitohang yang tadi rasanya setuju bahwa dengan tema Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2022, bangkit bergerak bersama Pancasila menjadi energi untuk kita semuanya, menjadi power bahwa Pancasila akan terus bertahan sampai kapanpun, sehingga rasanya menjadi pas ketika hari ini menjadi momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita masih akan kembali mendengar setelah pesan-pesan berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.